Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini di video ini kita akan membahas tentang program kerja komite serta bagaimana sistem kerja sama antara sekolah dan juga komite sekolah dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan. Nah, apa sih komite sekolah itu? Jadi, komite sekolah itu adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua dari peserta didik, tokoh masyarakat, dan pemerhatian pendidikan. Nah, komite ini berfungsi sebagai badan pertimbangan, pendukung, dan juga pengontrol sekaligus mediator antara sekolah dan juga masyarakat. Nah, keberadaan dari komite sekolah ini diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang menegaskan bahwa komite harus berperan aktif dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan namun tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran sekolah. Apa sih tujuan dari dibentuknya komite sekolah ini? Jadi, tujuan dari pembentukan komite sekolah yang pertama yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang kedua, mendorong terwujudnya serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, menjadi mitra strategis sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Yang keempat, membantu menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, dan juga efektif. Lalu, program kerja komite itu apa aja sih? Yang pertama, program di bidang pertimbangan atau advisory service. Nah, komite ini memberikan masukan kepada sekolah mengenai yang pertama, penyusunan RAPBS atau RKAS, terutama terkait pembutuhan prioritas peserta didik. Lalu ada pengembangan kurikulum yang relevan dengan lingkungan sekolah. Dan ada penyusunan kebijakan sekolah yang berhubungan dengan tata tertib sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga pelayanan pendidikan. Lalu program selanjutnya itu adalah program di bidang dukungan. Nah, komite ini berperan dalam bentuk dukungan moral maupun tenaga antara lain membantu sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana melalui kerjasama dengan masyarakat atau sponsor. Nah, lalu ada menginisiasi kegiatan sosial seperti bazar, parenting class, atau seminar pendidikan, dan kegiatan keagamaan. Lalu ada menjadi fasilitator, kegiatan yang meningkatkan kompetensi guru dan juga orang tua, seperti pelatihan literasi digital, atau parenting, atau workshop karakter. Lalu ada program di bidang pengawasan, nah atau controlling service. Nah, komite ini mengawasi yang pertama transparansi dana BOS, dana bantuan pemerintah, serta penggunaan anggaran sekolah, itu dikemanakan saja. Lalu ada pelaksanaan program sekolah, apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Lalu ada kepatuhan sekolah terhadap aturan pendidikan, termasuk tidak adanya pungutan yang melanggar hukum. Lalu ada program sebagai mediator atau mediating service. Di sini komite itu menjadi penghubung antara orang tua dengan pihak sekolah ketika ada aspirasi atau saran ataupun keluhan. Terus sekolah dengan masyarakat ketika membutuhkan dukungan kegiatan. Lalu ada program mediator sekolah dengan dunia usaha dalam menyediakan bantuan dana, sarana, ataupun pelatihan. Nah, melalui program-program yang sudah disebutkan tadi, komite bukan hanya sebagai lembaga formal, tetapi juga mitra kerja yang membantu sekolah untuk berkembang. Yang keempat, itu ada sistem kerjasama antara sekolah dan juga komite. Nah, kerjasama sekolah dengan komite itu harus berjalan dengan komunikasi yang jelas, peran, dan tidak tumpang tindih, dan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bentuk kerjasamanya apa saja sih? Yang pertama itu ada komunikasi rutin dan terstruktur. Nah, perencanaan program sekolah itu dilakukan melalui rapat bersama minimal setiap awal dan akhir semester. Lalu ada sekolah wajib menyampaikan laporan kegiatan dan juga anggaran secara terbuka kepada komite sekolah. Lalu ada komite menyalurkan aspirasi orang tua dengan etika komunikasi yang baik. Lalu ada pembagian peran yang jelas, itu meliputi sekolah bertanggung jawab pada pengelolaan teknis pendidikan, termasuk pembelajaran, kurikulum, dan juga manajemen internal. Lalu ada komite yang memberikan pertimbangan, dukungan, dan juga pengawasan, namun tidak mengambil alih kewenangan pengelolaan dana sekolah. Lalu program kerja disusun bersama namun pelaksanaannya tetap menjadi tugas sekolah. Lalu ada kolaborasi dalam kegiatan sekolah. Itu meliputi komite terlibat dalam kegiatan besar seperti peringatan Hari Besar Nasional ataupun pengembangan karakter, program literasi, dan peningkatan fasilitas.
Lalu ada komite membantu mencari relasi dengan masyarakat ataupun dunia usaha untuk mendukung kebutuhan sekolah. Dan yang terakhir, orang tua dilibatkan dalam kegiatan parenting atau kegiatan pendukung belajar anak. Nah, prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini harus didasari pada transparansi, akuntabilisasi, terus ada kemandirian, partisipatif, dan juga berorientasi pada kepentingan peserta didik. Nah, dengan adanya program yang jelas dan juga kerjasama yang baik antara sekolah dengan komite sekolah, kualitas pendidikan dapat meningkat. Komite sekolah bukan sekadar simbol, tetapi mitra strategis yang membantu sekolah mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan juga berprestasi. Nah, semoga penjelasan yang dapat saya berikan tadi memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai peran dan juga kolaborasi komite sekolah dengan dunia pendidikan. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.